Ya. Selamat siang Pak Yugo. Selamat siang Bu Dina, maaf mengganggu Kabar waktunya baik? sebentar. Ya, Ya. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Mungkin ada waktu sebentar Bu Dina? Oh siap, ini ada 15 menit ke depan Oh, kita. 15 menit. Oh, nggih, Uh, siap. Matur nuwun siap. sebelumnya. Iya, jadi gini Bu Dina, saya ingin cerita atau istilahnya ingin coaching dengan Bu Dina. Apakah bisa? Bisa Pak. Oke, jadi gini Bu Dina, supaya nanti saya juga mendapatkan solusi dari masalah saya, masalah yang saya hadapi, nanti semoga setelah saya ngobrol dengan Bu Dina itu nanti tercerahkan saya Bu Dina. Oke. Iya. Berarti indikasi keberhasilan pertemuannya kalau Bapak tercerahkan gitu ya? Iya, tercerahkan mendapatkan solusi dari kendala atau masalah yang saya hadapi. Oh iya. Ya. Oke, saya sebelumnya tak cerita dulu nggih. Boleh Apa yang saya silakan. hadapi. Iya. Oke, jadi gini, beberapa waktu belakangan ini, terutama saya kan mengampu kelas 6 Bu Dina. Dan di kelas 6 itu kan guys, akhir-akhir ini kan lebih intens dalam mendampingi siswa karena akan ASPD, kemudian akan menjalani ujian sekolah, dan akhir-akhir ini saya itu sering mendapat tugas luar Bu Dina, terutama pada siang hari, dan siang hari itu sebenarnya adalah waktu yang biasa saya gunakan untuk les atau bimbel, bimbingan belajar. Ya. Terus kalau saya tinggal itu kan kadang tidak ada yang ngajar, tidak ada yang ngisi bimbel. Nah, anak-anak hanya saya pulangkan gitu, jadi mereka beberapa kali tidak les, tidak bimbel, padahal mereka membutuhkan pendampingan yang lebih intens. Seperti itu Bu Dina, masalah yang saya hadapi seperti itu. Terus kira-kira perasaannya Pak Yogo ini gimana? Sedih gitu atau merasa bersalah atau bingung? Lebih ke faktor bingung bagi waktu, gimana Pak? Iya, bingung iya, terus merasa bersalah iya, sedih iya, komplit Bu Dina. Kayak gaduh-gaduh. Kayak gaduh-gaduh. Jadi merasa bersalah iya karena tanggung jawab saya mendampingi mereka kok malah ditinggal. Itu ada kan rasa bersalah. Kemudian juga ada bingung gimana ya solusinya kalau seperti ini. Misalnya itu ada kebingungan seperti itu Bu Dina. Berarti lebih kebingung bagi waktunya ya Pak ya? Kan juga Iya. ya Pak ya? Iya. Seandainya kalau ke dinas itu digantikan oleh yang lain juga nggak bisa ya Pak ya? Kalau kegiatan itu kan nggak seperti ke dinas, itu terkadang ada apa istilahnya, ada kegiatan pengumpulan laporan, itu kan biasanya juga terkait dengan punya saya sendiri, dokumen saya sendiri. Kemudian juga ada kegiatan lain, misalnya KKG kelas itu kan, misalnya KKG kelas 6 juga yang harus hadir kan juga saya. Jadi tidak bisa Bu Dina membagi waktu mau les dulu kemudian baru KKG, itu tidak bisa karena sekarang itu di tempat saya kalau KKG itu setelah zuhur sekitar 12:30 seperti itu. Jadi saya itu bingung gitu. Kira-kira selama ini les itu jam berapa ya Pak ya? Lesnya Les itu dari 12:30 kira-kira sampai jam 2 itu Bu Dina. Ke dinas juga jam itu selesai luhur ya? Iya, biasanya saya biasanya siang. Karena kalau pagi itu ya KBM seperti biasa dan biasanya siang ke dinasnya. Oke, berarti sama-sama siang ya ke dinas maupun ke KKG-nya ya Pak ya? Iya. Nah ini, seandainya nih Pak, kira-kira ada nggak murid yang pinter gitu terus bisa tutor sebaya gitu, atau malah ini ada teman-teman guru yang juga punya punya greget untuk supaya anak ini ujiannya bisa nilainya bagus gitu, kira-kira gimana Pak selama ini? Oh, sebentar, saya ingat dulu. Kalau murid itu ada murid beberapa ada yang lebih menonjol Bu Dina. Tetapi kalau saya minta murid itu mengajari temannya, sedangkan tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menunggu di kelas, itu sepertinya juga nanti kurang kondusif. Iya, dan tadi Bu Dina menanyakan seperti itu, saya terpikir Bu Dina.
ada teman saya, terutama guru kelas tinggi, misalnya guru kelas 4 dan 5, itu kan mereka dari segi materi dengan kelas 6 itu kan juga berkaitan. Karena materi kelas 6 itu kan terutama untuk ASPD maupun untuk ujian itu kan diambilkan dari kelas 4 dan 5. Oke. Jadi Bu Dina seperti itu, jadi saya muncul apa yang menjadi ide saya. Jadi ada 2 orang teman saya itu menurut saya mampu Bu Dina. Karena mereka mengajar kelas 4 dan 5 itu menurut saya kok itu bisa saya ajak kolaborasi itu bisa seperti itu. Iya. Wah, sesuatu yang menarik juga nih Pak Yogo. Pak Yogo itu tanggung jawabnya tinggi gitu ya. Juga fokus bahwa murid itu nggak cuma jadi sasaran apa ya, pemberian materi aja ya, tapi mereka itu subjek pembelajaran ya ternyata ya. Wah, perjuangannya luar biasa ini guru-guru kelas 6 untuk dampingi anak-anak terus bisa memotivasi mereka. Jadi mereka tetap nyaman ya, siapapun gurunya itu tetap nyaman ya. Mereka tetap nyaman Bu, karena untuk kelas 6 untuk apa ya, kesadarannya sudah mulai muncul, walaupun beberapa harus kadang diingatkan, tetapi untuk kesadaran bahwa aku sudah kelas 6, sebentar lagi aku SMP, itu mereka sudah ada kesadaran seperti itu. Jadi siapapun misalnya saya tinggal, siapapun yang mendampingi, sebenarnya juga mereka tidak istilahnya tidak keberatan, tidak bingung seperti itu. Oke, wah benar-benar guru top ini, bisa mengenali muridnya. Satu kelas isi berapa Pak? Kelas saya 11 anak. Oke. Luar biasa bisa menyemangati mereka dan tahu ya potensi mereka bagaimana setiap anak ini. Berarti sebenarnya ketika kita melihat teman-temannya Pak Yogo ada peluang ya bahwa mereka juga bisa bantu ya. Untuk ini Pak, untuk menyiapkan materi selama les gimana kira-kira nih rencananya ke depan? Untuk rencana ke depan, rencana saya tadi kan meminta bantuan Bu Dina yang pertama tadi, meminta bantuan kepada teman, kemudian rencana selanjutnya berkaitan dengan materi karena di kelas 6 itu ada buku pegangan dan ada juga beberapa buku atau modul yang sering saya pakai. Itu menurut saya nanti saya bisa mempersiapkan Bu Dina. Saya bisa mempersiapkan, kemudian nanti teman guru yang saya minta untuk membantu itu bisa materinya ini nanti saya sampai materi ini, mungkin latihan soal sampai ini, itu nanti bisa saya siapkan untuk materinya. Oke. Kira-kira kalau strateginya bisa ngobrol ke teman gimana nih Pak? Supaya temannya bisa dengan sukacita membantu Pak Yogo gimana? Kira-kira strateginya gimana Pak? Strateginya ke temannya. Sepertinya kalau saya ngomong langsung misalnya itu takutnya mereka agak keberatan mungkin mereka punya urusan sendiri, ada kerepotan, dan nanti mungkin saya bisa konsultasi dulu dengan kepala sekolah, bisa diskusi dulu apakah saya memiliki rencana seperti ini, memiliki solusi seperti ini, nanti bagaimana, apakah disetujui, apakah ini baik, itu jadi nanti bisa komunikasi dengan atasan dulu. Oke, iya. Bagus ini, enak ya, biar bisa juga nanti kepala sekolah membantu juga ya. Bisa. Untuk ngobrolnya. Kira-kira nih untuk mengantisipasi beberapa gangguan dalam mereka les dan juga ketika guru lain dampingi, kira-kira ada cara gitu Pak supaya guru kelas 4 dan 5 ini tahu biasanya anak ini yang usil atau guru caper gitu, gimana kira-kira nih untuk mengantisipasi gangguan-gangguan gitu Pak? Jadi gini, di kelas 6 ini kan berjenjang dari kelas 4 dan 5 itu gurunya juga yang mengampu sebelumnya. Jadi menurut saya mereka kurang lebih sudah paham Bu Dina, tentu saja karena di SD itu kan setiap hari ketemu dengan murid, mereka bisa tahu karakter anak seperti ini. Jadi menurut saya untuk mengenali karakter anak itu mereka dari kelas 4 dan 5 itu mereka sudah paham. Seperti itu. Berarti kira-kira nih ada gangguan nggak ya ke depan kalau Bapak punya rencana seperti itu? Mungkin nanti saya coba dulu aja kalau itu. Tapi mungkin nanti apabila ada gangguan itu nanti bisa saya bicarakan, saya diskusikan, pasti ada solusinya. Yang penting semangat dulu ya Pak ya.
Dan sudah mengantisipasi banyak nih. Nggih. Nah, kira-kira komitmen Bapak terhadap tujuan ini untuk mencerdaskan anak-anak gimana, Pak? Komitmen saya tentu saja saya berkomitmen kalau tidak ada tugas yang mendesak, tidak ada tugas lain yang dalam waktu yang bersamaan, saya tentu saja akan selalu mendampingi murid saya. Sedangkan nanti apabila kok ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan, tadi saya bisa berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian meminta bantuan kepada teman saya untuk mengisi jam atau bimbingan belajar yang saya tidak bisa mendampingi anak. Dan gini Bu Dina, saya sepertinya nanti kan ini kolaborasi ya Bu Dina. Iya. Ya, jadi saya pengennya gini, nanti tetap ada komunikasi, selalu berkomunikasi dengan teman yang menggantikan saat saya berhalangan. Jadi nanti kita tetap bisa memantau, misalnya, oh materinya sampai ini, kemudian perkembangan siswa ini seperti ini. Sepertinya nanti sangat bagus kalau ada kolaborasi dan tetap berkomunikasi terutama tentang materi yang sudah disampaikan dan juga perkembangan siswa. Mungkin seperti itu Bu Dina komitmen saya. Kira-kira nih wujud nyatanya gimana supaya terpantau terus perkembangannya? Kira-kira yang bisa disiapkan apa nih untuk mengantisipasi itu? Kalau cuma diingat aja biasanya lupa ya Pak ya? Iya, ya tentu saja ada catatan Bu Dina. Teman saya nanti juga tentu saja saya minta untuk mencatat tentang terutama misalnya siswa ini pertemuan sebelumnya saya juga menyampaikan, oh ini misalnya ada siswa yang agak kesulitan ini, nanti guru yang menggantikan saya juga tahu, oh ini mungkin perlu pendampingan lebih gitu. Ya. Mungkin seperti dibuat kayak jurnal kelas tuh ya Pak ya? Jurnal kelas khususnya di les gitu ya? Yeah. Materi yang sudah disampaikan apa gitu ya? Terus mungkin nanti perkembangan siswa, misalnya ada yang kesulitan, ada yang mereka sudah mampu, misalnya seperti itu. Jadi ada jurnal atau catatan. Ini seperti itu untuk rencana dan juga komitmen saya, Bu Dina. Oke, terima kasih. Kira-kira siapa ya yang bisa bantu ini supaya tetap terlaksana, supaya tetap semangat mendampingi anak-anaknya sebagai subjek pembelajaran, gimana Pak? Tentu saja teman guru tadi Bu, yang 2 orang. Nanti kan misalnya satu berhalangan bisa guru yang satunya. Oke. Jadi nanti untuk mendampingi seperti itu dan juga selalu ada pemantauan. Misalnya waktu saya berhalangan untuk mendampingi les. Seperti itu. Berarti untuk tindak lanjutnya ke depan, kira-kira pembagian waktunya gimana? Schedule time-nya gimana? Kalau itu kan juga terkadang situasional. Misalnya kan ya tidak setiap hari saya juga tugas luar. Jadi nanti misalnya, besok saya harus tugas luar, saya akan menghubungi guru yang satunya misalnya. Kemudian misalnya suatu saat saya berhalangan lagi, gantian guru yang satunya. Seperti itu. Oke. Terus semangat mendampingi anak ya Pak ya. Yang penting layanan optimal gitu ya. Saya sudah mulai tercerahkan. Ya dari percakapan tadi, saya mulai menemukan solusi. Ternyata seperti ini bisa dengan kolaborasi dengan teman dan juga kerjasama untuk saling membantu. Jadi karena satu sekolah, warga sekolah dan teman guru juga bisa saling membantu dan mengisi jam yang saya tinggalkan. Terima kasih Bu Dina, pokoknya terima kasih sudah memberikan solusi. Iya, pertemuan kita berhasil ya Pak ya, tujuan di awal sudah sudah tercapai. Semoga terus bisa melayani anak kelas 6 sebentar lagi ujian ya, bulan April ya Pak ya? Mei Bu kalau. Awal Mei. Mei, awal Mei. Oke. Semoga dilancarkan selalu. Amin. Sehat selalu, anak-anaknya juga terus semangat belajarnya. Amin. Oke. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama. Jika ada apa-apa boleh cerita lagi. Iya, suatu saat kalau butuh teman ngobrol saya hubungi Bu Dina lagi. Terima kasih. Siap. Dan saya mohon pamit dulu. Ya, mari. Terima kasih Pak. Semangat selalu. Terima kasih sudah menonton. Salam guru hebat.